Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini ya, saya dan Dani. Ya, Dani. Kita ada di studio barunya NU Online Banyuwangi ya, di lantai 2 ini. Ada di studio Nukes. Studio ini diresmikan oleh teman-teman NU Online Banyuwangi pada malam hari ini. Kita launching. Nanti kita akan berbincang-bincang bersama Ketua PC NU Banyuwangi, Kiai Haji Ali Makiza ini. Sebenarnya yang akan kita bahas nanti lebih banyak ke apa sih produk barunya dari Nuop ini, ada apa gitu, sesuatu yang baru apa. Nukes jawabannya. Nice. nggak pakai kredit ya dan ya cash. Nukes ini sebenarnya plesetan dari NU Podcast gitu, Nahdlatul Ulama Podcast. Podcast sendiri sebenarnya adalah konten berbasis audio ya. Kita live ya ini. Awal ini kita live dulu. Kita sapa dulu nih teman-teman yang ada di rumah. Selamat malam, semoga semuanya sehat. Meskipun lagi pandemi seperti ini ya Dani ya. Semoga mereka juga tidak patah semangat gitu. Memang semuanya serba sulit nih. Jadi kita harus saling menguatkan. Balik lagi ke podcast. NU punya yang namanya NU Cast. Sebenarnya kenapa? Sebenarnya adalah plesetan dari Nahdlatul Ulama Podcast gitu. Jadi disingkatnya NUcast. Sebenarnya podcast itu apa sih? Mungkin kita bahas itu dulu kali ya. Sedikit aja sebelum nanti kita masuk ke Gus Maki. Podcast. Ya, sambil menunggu narasumber ya. Mungkin 1 menit 2 menit kita akan berbincang tentang podcast. Bagaimana podcast ini adalah bagian dari sebuah, mungkin kalau di NU sendiri dakwah ya. Dakwah, benar, syiar. Salah satu metode syiar untuk bagaimana pemirsa khususnya warga Nahdlatul Ulama bisa mengetahui perkembangan Nahdlatul Ulama di Banyuwangi. Benar. Jadi buat teman-teman yang masih awam dengan podcast, may kutip ya ini dari liputan6.com. Podcast itu merupakan rekaman audio yang bisa didengarkan oleh halayak ramai. Jadi mau didengerin di mana aja, kapan aja, every time, everywhere gitu. Istilahnya begitu. Jadi teman-teman bisa mendengarkan podcast. Berisi banyak informasi dengan beragam variasi. Jadi podcast itu dikonsumsi oleh kalangan muda. Kalau sekarang ini anak-anak muda yang anak-anak apa namanya? Pastinya. Anak-anak milenial yang lagi gandrung sama podcast gitu. Oke. Baik. Kayaknya sudah datang narasumber. Ya mungkin langsung saja kita buka nanti ya. Iya deh, kita mau bahas 7 podcast Indonesia tapi nggak apa-apa deh, keburu datang. Oke, ini sudah ada Gus Maki yang hadir di studio Nukes. Oke. Dani boleh ini dulu kali ya. Saya bergeser dulu kayaknya. Kita berpisah. Jadi apa? Dari singgasanamu yang empuk itu. Oke. Terima kasih Mami. Sama-sama. Selamat malam untuk pemirsa. Oke, nanti kita lanjut lagi. Kita lanjutkan lagi ngobrolnya. Oke, mungkin Gus Maki bisa langsung aja deh kayaknya langsung. jadi kalau bahas podcast panjang, jadi kita mau ngobrol langsung bersama dengan Gus Maki. Semuanya, selamat malam Gus Maki. Selamat malam. Selamat datang di studio barunya Nuop. Wes, akan dikritik sepertinya teman-teman. Guys, siap-siap ya guys. Ini studio barunya NU Online Gus. Jadi ini nanti studio Nukes. Semua konten terkait podcastnya Nahdlatul Ulama akan diproduksi di sini. Gimana Gus? Ada tanggapan kah mengenai studio? Ya awal biasalah. Mantap. Mantap ya.
Gimana? Oke. Apalagi apalagi laptopnya katanya. Baik, Gus Maki sehat ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita live streaming malam hari ini ditonton teman-teman yang ada di rumah. Jadi teman-teman sambil rebahan bisa sambil ngelihat kita, Gus. Nah, ini ada produk baru dari Nuop namanya NUCAS. NUCAS, gak kredit, Gus. Yes. Ya, Garing ya. karena kalau kredit kita sudah di rumah kredit terus itu. Terlalu banyak kredit di rumah. Ya. Jadi yang ini cash. Nah, NUCAS ini nanti akan berisi konten-konten banyak lah tentang ke-NU-an, tentunya syiar juga nanti ada dan konten-konten lain yang sudah kita siapkan. Nanti malam hari ini akan di-launching oleh Gus Maki nanti di akhir sesi ya Gus ya. Oke. Tadi saya nanya kabar kayaknya belum dijawab deh. Sudah ya? Sehat. Alhamdulillah. Sehat, baik. Cuman memang agak loyo sih. Ya maklum lah ketua PCNU banyak agendanya. Hari ini aja agendanya apa tadi sepanjang hari sebelum ke NUCAS? Tadi pagi nyelesain beberapa hal sampai jam 2. Sampai jam 2 pulang makan, tidur sebentar, bangun terus ketemu sama anak-anak di rumah. Habis maghrib ketemu sama anak-anak di rumah terus kesini lagi ini. Ya, benar tadi. Lumayan, tapi sudah minum ini, sudah doping. Sudah doping Neurobion. Besok bayar ya Neurobion? Oh ya. Wah iya. Iya dong. Kali besok bayar Neurobion. Jadi memang kalau di masa pandemi seperti ini ya, apa namanya, kebutuhan tubuh sama kayak vitamin gitu lebih. Ya. Sebelum pandemi Gus Maki seperti ini juga nggak? Ya. Konsumsi vitamin gitu nggak sih? Ya, kalau sebelum tidur, saya sih sebelum tidur pasti minum begagan. Apa itu? Jamu tradisional yang di depan rumah banyak, di belakang rumah banyak. Gitu. Kayak modelnya kayak rumput gitu. Banyak itu, ada yang sudah ekstrak, tetapi saya yang minum yang bikinan sendiri. Oke. Mau tidur pasti minum itu. Oke, itu jamu. Biasa untuk doping. Doping itu apa sih? Itu ya pojok Pak doping. Wah, doping itu kalau olahragawan yang dilarang gitu. Ya udah kita tidak usah lanjutkan kalau dilarang ya teman-teman. Nah malam hari ini. Kalau orang berkeluarga gimana? Viagra lah. Apa guys yang sudah berkeluarga? Hai kalian. Nah, itu harus bayar juga itu. Besok bayar ya Viagra. Banyak yang bayar. Nah, Gus Maki ini mengenai NUCAS nih. Ini kan podcast lagi digandrungi banyak orang kan akhir-akhir ini gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin podcast itu adalah konten berbasis audio, Gus. Jadi kalau saya bilang saingannya radio sih enggak ya, tapi karena ada kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Tapi akhir-akhir ini podcast itu beralih ke visual, jadi divisualisasikan, ada videonya, ya semacam smart people gitulah. Cemas people. Smart people, podcastnya smart people gitu. People. Nah, jadi gitu. Jadi podcast itu sebenarnya adalah konten berbasis audio. Mereka akan ngobrol banyak hal sebenarnya, topiknya ada banyak hal. Kalau di Indonesia sendiri banyak sekali podcaster. Nah sekarang podcast ini entah kenapa digandrungi sekali sama anak-anak muda, sama masyarakat gitu. Mereka mendengarkan ketika berangkat kantor, di mobil gitu, simple gitulah, praktis gitu. Nah harapannya Gus Maki sama NUCAS ini seperti apa? Maunya kita produksi konten-konten yang seperti apa gitu? Ada request nggak sih? Podcast ini bagian, kalau saya sih bagian dari sunnatullah. Artinya ini memang sudah skenario Tuhan di tahun-tahun ini podcast menjadi sesuatu yang digandrungi. Bukan tanpa alasan ya Gus ya. Tidak ada yang barang serba, tidak ada yang kebetulan di dunia itu. Ini, pastilah. Dan saya meyakini itu. Bagi saya sih segala sesuatu yang baru, yang penting itu mencerdaskan dan itu
bisa digunakan untuk banyak hal, lebih-lebih untuk hal yang baik ya, is okay menurut saya. Itu perlu kita gunakan dan perlu kita kembangkan dan perlu kita manfaatkan memang. Saya sangat sepakat dan sangat setuju. Bukan berarti kok latah lah, bukan. Saya tidak memaknai latah, bukan. Karena apapun sebenarnya semua adalah media itu alat itu ya wasilah, sebagai lantaran, sebagai jembatan, sebagai perantara, sebagai penyambung lah. Nah maka apapun lah, tentu kalau perantara itu, jembatan itu pasti akan berkembang terus dan ini tidak mungkin ditolak perkembangan ini. Betul. Nah tergantung kitanya aja bagaimana mempergunakannya gitu. Iya sih benar, kalau saya sepakat ini bukan latah sih, tapi memang mengikuti perkembangan zaman. Kan nggak mungkin ya kita mau, apalagi NU sebagai organisasi besar gitu, organisasi Islam besar, masih melanggengkan tradisi-tradisi yang sudah kuno gitu, tidak memanfaatkan media sebagai jalan dakwahnya. Kalau Gus Maki secara pribadi ngikutin perkembangan podcast nggak sih di Indonesia? Ngikutin. Saya sih kebetulan gini, saya itu orang yang kebetulan drama hidupnya itu sekolahnya ndak full. Nah karena saya sekolah ndak full, saya punya tekad untuk tidak kalah dengan yang sekolah-sekolah. Ya begitulah, kira-kira begitulah. Nah saya melihat podcast ini salah satu fenomena di media sosial yang menurut saya mencerdaskan. Nah saya senang dengan hal-hal yang sifatnya itu memberi pencerahan, mencerdaskan, kemudian inspiratif. Nah saya senang yang begitu-begitu. Karena tanpa kita belajar ya apa saja lah. Ya kita harus terima dengan situasi, menjadi digilas oleh zaman kalau tidak belajar. Kalau belajar ya minimal selamat lah, minimal aman lah dari gilasan zaman kalau belajar itu. Nah makanya belajar itu tidak harus di sekolah, yang kebetulan saya sih ya sekolah seadanya lah saya sekolahnya. Maka saya banyak media yang banyak wasilah yang saya gunakan untuk belajar terus. Bukan gimana latah sih tidak, tetapi paling tidak saya tidak ingin menjadi penikmat zaman ini, tetapi juga saya ingin menjadi penikmat sekaligus aktif di zaman ini gitu. Sekaligus pelaku gitu ya, nggak hanya followersnya ya Gus ya. Iya. Sekolah asal-asalan aja jadi ketua PCNU guys. Gimana kalau sekolah beneran? Bukan beneran sih, tapi sekolah serius gitu. Jadi bupati. Iya dong. Iya dong. Ini, ya kan? Ini kalau saya sudah di atasnya bupati. Hayalannya ini minimal berhayal dulu lah. Iya nggak apa-apa. Oke. Nah ini kita maaf ya Gus, nggak menyediakan cemilan gitu. Kita tuh bingung teman-teman itu. Gus Maki tuh suka apa sih cemilan-cemilan gitu? Nggak ada. Gak ada. Saya tidak punya makanan favorit. Iya dulu kita pernah sharing ya. Tidak punya cemilan favorit. Ya asal enak saja masuk kalau saya itu. Ya sudah, besok sediakan ya guys. Pokoknya enak. Tadi balik lagi ke perkembangan podcast di Indonesia. Ternyata Gus Maki juga memang mengikutilah perkembangan zaman, teknologinya anak-anak muda, apa yang sedang digandrungi anak-anak muda gitu ya Gus ya. Sehingga memang Gus Maki itu tidak seperti kelihatannya. Jadi kalau teman-teman memang di luar melihat Gus Maki itu kayaknya orangnya serius, tapi ketika diajak ngobrol, beliau itu ternyata sangat bisa mengimbangi orang yang diajak bicara. Waktu itu pernah kita bahas stand up comedy deh. Ternyata beliau mengikuti Ridwan Remin, kemudian mengikuti siapa yang dari timur, Al-Katiri, Mamat Al-Katiri. Maksudnya beliau
sedinamis itu orangnya ternyata gitu. Ngikuti saya Sudi 1, Sudi 2, Tuh, Sudi kan? 3, Sudi 4, Sudi 5, Sudi 6. Begitu juga podcast. Sekarang ini kan ya boleh dikatakan raja podcast si Deddy Corbuzier. Smart people itu ya. Ya, kemudian ada yang termasuk ngikuti juga yang parodinya yang Cemas People, si Wendy. Saya paling tidak saya banyak hal belajar, karena misalnya di podcastnya ada juga beberapa anak-anak muda yang saya jadi followernya. Minimal itu di subscribe. Itu di subscribe. saya beberapa yang saya ikuti itu ada beberapa saya lupa ya. Saya malah nggak ngikutin yang plesetannya Smart People. Saya malah nggak tahu Wendy Cagur. Ya. Oke. Saya ikut malah karena di situ hiburan menurut saya cerdas banget. Selain tapi memang sih, wah ini mestinya Deddy Corbuzier harus bayar saya. Kita sebut nama dia sudah berapa kali. Tapi saya senang karena nggak apa-apa. Karena di situ saya banyak belajar dari persoalan, dari hal yang serius-serius sampai ke hal-hal yang tidak serius gitu. Dan itu hiburan yang paling enak. Nah, itulah nanti juga kita ada teman-teman di NU ini harapannya ketika memproduksi sebuah konten di NUcast bisa seperti Gus Maki ketika menikmati konten-konten misalkan Deddy Corbuzier, bisa mengambil pesan, ada sesuatu yang bisa dipetik gitu kan, meskipun itu tidak terlalu serius tapi masih ada muatan nilainya gitu. Ya iyalah. Ini kan podcast ini juga hal yang baru mungkin ya di NU lah, lebih-lebih di NU Banyuwangi lah hal yang baru. Tetapi bagaimana fenomena yang media-media cetak, kemudian kayak radio juga, itu mulai terdesak oleh media-media online. Kalau media online yang mainstream sih menurut saya sih oke lah, lumayan. Tetapi yang mainstream itu kan cuma berapa? Yeah. Sementara yang media yang tidak jelas itu, saya kalau jalan-jalan lihat nasibnya radio-radio di Banyuwangi itu, kasihan sekali saya. Kecuali radio saya. Sebenarnya kalau misalkan ya benar, radio dan podcast itu, radio harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi sekarang memang radio itu punya platform online yang harus mereka isi. Ada Gus namanya juga podcast juga. Jadi mereka punya, ketika misalkan ada siaran talk show, misalkan ada satu topik apa yang dibahas, nanti rekamannya mereka masukkan. Jadi radio itu tidak ketinggalan pendengarnya gitulah. Kalau radio kan kita nggak bisa milih ya, jadi kita harus mendengarkan iklannya, kita harus mendengarkan info-info yang sebenarnya kita tidak ingin dengar. Beda dengan podcast yang kita bisa pilih topiknya, kita mau dengerin apa, nggak ada iklannya juga gitu kan. Sebenarnya itu sih perbedaannya. Dan menurut saya itu sebuah kewajiban. Sebuah kewajiban. Artinya kalau tidak mau belajar dari fenomena podcast ini, ya jangan salahkan kalau radio-radio dan media-media tradisional itu, wassalam. Jangan salahkan, karena memang perkembangan zaman ini luar biasa. Apakah itu dari sisi teknologinya, ya, kemudian bagaimana juga penikmatnya, dalam hal ini kita lah. Atau lebih spesifik lagi kayak warga NU lah. Ini kayak warga NU ini, saya sepakat bahwa dan mengakui memang bahwa warga NU itu warga tradisional lah. Walaupun betul. Cap itu menurut saya kadang-kadang tidak enak gitu loh. Cap tradisional itu bagi saya kadang-kadang tidak enak. Tapi di satu sisi saya perlu juga tradisional, karena mempertahankan keindonesiaan itu menurut saya bagian yang tradisional itu tadi. Tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa zaman itu terus berputar, informasi terus berputar, teknologi terus berputar terus. Yang tradisional tetap kita lestarikan, sehingga kalau di NU itu bagaimana melestarikan hal-hal yang dulu-dulu yang baik, tetapi tidak melupakan
bagaimana kita mengakselerasi kemudian hal-hal yang baru dan itu sifatnya pembaharuan gitu loh. Betul, siap. Dan malam hari ini Gus, kita kan ini live, jadi teman-teman kalau ada yang bertanya kasih tahu ya, kalau ada yang tanya. Hai. Oke, nah nanti kita break, terus nanti selanjutnya langsung launching aja ya, nanti Gus Maki yang melaunching peresmian NUKes ini. Semoga konten-kontennya bisa bermanfaat bagi orang banyak. Enak nggak? Saya dan Gus Maki di NUKes episode perdana, bukan episode perdana sih, ini sebenarnya malam launching kita. Jadi kita belum bikin konten apapun Gus Maki. Nanti kita harus ada konten lanjutan ya Gus Maki ya. Ya. Kita akan ngobrol sisi lain Ketua PCNU Banyuwangi. Kita kulik semuanya kira-kira apa saja. Tadi bahas Gus Maki sempat singgung yang ya sih NU itu masyarakat NU itu tradisional. Saya juga sempat kepikiran ketika di awal kita ada wacana membuat podcast, saya mikir ya ampun, emang ada yang dengerin orang NU gitu, sempat gitu. Tapi memang terus saya percaya ya harus mengikuti perkembangan zaman itu tadi, perkara nanti ada atau tidaknya yang menikmati, ya lain cerita lah. Ya sesuatu itu yang penting memulai dulu, itu penting. Kita jangan pernah takut oleh bayang-bayang.
Jangan karena takut bayang-bayang kemudian tidak melangkah. Yang penting melangkah dulu bahwa ini hal yang baru di dunia warga NU yang di tingkat bawah, enggak apa-apalah. Kita berharap bahwa podcast ini juga bisa menjadi media mengenalkan NU, mengenalkan ajaran NU kepada tentu yang ya para penikmat podcast inilah. Harus begitu, kita mulai sedikit demi sedikit. Hidup ini tidak bisa mundur. Hidup ini harus kita jalani dan harus kita nikmati, dan kita harus menjadi pelaku serta tidak hanya menjadi penikmat saja. Meskipun di depan ada badai, rintangan dan segala macam. Paling tidak podcast ini adalah salah satu, ini kalau saya podcast ini satu mencerdaskan. 2, ini bagian dari sunnatullah. Nomor 3, podcast ini saya yakin banyak manfaatnya lah. Banyak manfaatnya. Dan tergantung kita nanti manfaatnya mau gimana. Tetapi yang jelas banyak sekali manfaat. Betul. Teman-teman, ini kita Nukes ini gak buka apa namanya, sesi ini loh, konten klarifikasi nggak ya? Boleh. Masa boleh? Kira semua klarifikasi gitu, ada sesuatu yang heboh di Banyuwangi misalkan, terus ada klarifikasi ke Nukes gitu kan? Ya, jangan lewatkan jangan lewatkan bahwa ini podcast miliknya NU, podcast yang ala NU lah. Ya memang, tetapi semua persoalan karena memang NU tidak boleh. Saya agak keberatan awal-awal menjadi ketua NU dikatakan bahwa itu NU tradisional ya. Karena itu beban menurut saya. Tetapi itu ya gimana lagi, memang adanya sudah seperti itu. Nah, tetapi kita cap tradisional itu kadang-kadang orang itu ada juga ngecap tradisional itu karena sejarah bisa. Kadang-kadang nyinyir juga bisa. Kemudian malah ya menghina lah kadang-kadang kan begitu. Betul. Mei ingat banget loh waktu Gus Maki terpilih waktu itu di mana ya konferensi? Di Genteng. Di Genteng ya. Waduh, itu atmosfernya mengharu biru. Maksudnya ya gitulah Gus pokoknya. Inget banget, jadi waktu itu kok rame banget kan ketika pemilihan. Terus saya kan pernah cerita ya ketika pertama kali ketemu Gus Maki, terus saya tidak menganggap remeh, cuman underestimate aja, ini orang kenapa ya gitu. saya dihukum. Jadi dulu ketika terpilih berarti kan Gus Maki memang awalnya agak keberatan gitu kan. Nah, sampai sekarang ini sudah tahun keberapa sejak terpilih? Kedua sih. Kedua. Gimana rasanya jadi ketua PCNU? Saya tidak merasakan sudah. Ya benar. Biasa aja. Awal-awal sih terasa berat. Iya. Tapi fase ini saya sudah nyampe pada fase tidak merasakan apa-apa. Tidak merasakan apa-apa. Bener, tidak merasakan apa-apa. Semua saya saya tidak bisa sebut ini nikmat, ini tidak nikmat, ini asyik, tidak asyik. Saya yang penting kerja terus, beraktivitas terus. Sasaran saya adalah bagaimana NU ini tidak hanya di kalangan orang tua saja, tapi di kalangan muda juga menjadi sesuatu begitu ya, sesuatu yang berarti bagi anak-anak muda begitu. Ini memang sesuatu yang tidak mudah ya. Bagaimana NU itu berarti di anak-anak muda. Ini saya mau ngomong perjuangan kayaknya terlalu wah. Perjuangan. Apa Gus bahasanya terus? Apa ya? Minimal daftar khayalan. Lagi-lagi kita daftar khayalan. Ya, daftar khayalan. Paling di bawahnya daftar mimpi lah. Daftar mimpi. Bener, daftar mimpi. Kalau tidak pernah bermimpi itu jangan pernah menjadi orang yang maju. Tetapi hidup dengan mimpi saja itu juga tidak akan menjadi kenyataan. Betul, nggak cukup lah ngapain hidup sama mimpi. Di tahun kedua ini sudah dihadapkan sama pandemi corona, luar biasa kan. Nah, yang kita tahu bahwa PCNU ini aktif sekali justru ketika corona, nggak dapat hujatan itu dari orang-orang. Ini PCNU kok bisa ada pandemi malah aktif banget kegiatannya.
Sobodeso lah, inilah itulah. Nah, karena memang ya itu tadi kembali bahwa kehidupan itu berputar terus. Kita menunggu sih sampai kapan selesainya pandemi ini juga tidak jelas. Iya sih, betul. Apa namanya, obat juga belum diketemukan. Kalung ada dong, kalung anti corona. Susahnya kalung anti corona itu manfaat dan hebohnya lebih serius hebohnya saya bener loh, saya nggak tahu manfaatnya. sampai hari ini tuh apa manfaat dari kalung corona. Mungkin ketika Pak Presiden kemarin marah-marah itu ya Gus ya, jadi kementerian ini agak Bagus juga. Takut Dan itu gitu. marahnya setelah dari Banyuwangi loh. Iya benar. Setelah ketemu PCNO itu marah-marah. Gus Maki mengatakan sesuatu yang membuat Pak Jokowi marah. Enggak sih. Saya waktu itu nyampaikan Pak, dan saya nyampaikannya memang kebetulan tidak pakai bahasa Indonesia, ya pure bahasa Indonesia. Saya campur Jawa lah. Saya matur pada waktu Guys, ini pertama kali loh kita bicarakan obrolan Ketua PCNU bersama Pak Jokowi. Gimana Gus? Begitu Pak Jokowi duduk mempersilahkan saya, kebetulan saya jubirnya waktu itu, saya sampaikan bahwa kalau kita menunggu kapan selesainya pandemi ini, jelas kita tidak bisa punya ukuran. Saya sampaikan keluhan-keluhannya, terutama keluhan wali murid nih, wali murid yang anak-anaknya itu, kalau dulu istilah mager itu kan malas gerak itu kan beberapa saja yang ini mager itu sudah menjadi pandemi itu. Sudah jadi budaya, sudah mewabah ke seluruh elemen masyarakat. Iya benar. Saya bilang begini, dan itu diamini oleh Pak Mahfud. Pak, pelajaran yang melalui jarak jauh itu kita mengukur disiplinnya sulit, Pak. Saya bilang begitu. Mengukur disiplin murid melalui pelajaran jarak jauh itu sangat sulit sekali, sangat sulit. Pak Jokowi terus jawab, saya kalau ditanya kapan, saya tidak bisa menjawab. Nah, terus saya sambung pada waktu itu, ini mohon maaf Pak, NU Banyuwangi memulai kegiatan tentu dengan protokol-protokol kesehatan. Karena pandemi ini tidak hanya memapar soal dari sisi kesehatan saja, tapi dari sisi ekonomi, dari sisi sosial ini luar biasa. Maka ini juga harus digerakkan. PC-PCNU yang lain belum berani mengumumkan dimulainya kegiatan-kegiatan internal NU. Nah, kita sudah mulai. Dan hitungan saya coba bayangkan, begitu kita mengizinkan jamaah dan jamiah kita tahlil misalnya setiap malam Jumat, otomatis ibu-ibu pagi harinya, hari Kamis pagi atau sesudah duhur, sesudah jam 12 harus belanja. Kenapa? Karena malam Jumatnya sudah tahlilan kan begitu. Otomatis yang asalnya belanjanya libur untuk malam Jumatan ini sudah ada. Tokonya ada manfaatnya. Buka lagi. Ya sebelumnya sih buka, cuman kan libur untuk kebutuhan malam Jumat libur. Nah, ini sudah jalan semua. Kita lagi di Ma'arif. Saya sudah minta ke teman-teman lembaga pendidikan Ma'arif untuk bikin simulasi video simulasi bagaimana sekolah itu mempraktekkan sekolah jalan, tatap muka jalan, tetapi protokol kesehatan juga jalan, tetap dijalanin. Ini lagi bikin simulasinya. Oke, itu tadi sebenarnya singkat mengenai informasi apa yang dibicarakan Gus Maki bersama dengan Pak Jokowi. Kalau teman-teman penasaran ya, orang-orang kan netizen suka penasaran Gus nih. Kira-kira mereka ngomongin apa ya? Sebenarnya saya sih yang penasaran. Ya itu ya. Oke, ya udah. Selanjutnya kita memang tidak ingin berlama-lama karena intinya adalah meresmikan Nukes ini. Mungkin Gus Maki bisa kasih doa atau nanti teman-teman majunya kapan? Setelah doa, oke. Nanti akan bersama-sama kita. Paling tidak saya sebagai ketua PCNU terima kasih sama anak-anak muda yang sudah menghidupkan kembali studio, kemudian ada podcastnya dan berkembang terus. Ini bagi saya darah segar bagi saya. Ini vitamin tersendiri bagi saya ini loyo-loyo begini ini
hilang semua kena yang begini. Harapan saya memang besar sekali. Kenapa? Karena pengurus NU itu, aktivis NU dan pengurus NU itu harus menemani siapa saja. Menemani siapa saja penting. Komunitas apapun harus kita temani. Temani, jadi teman ya. Harus jadi teman. Nah, komunitas apapun. Saya di Sopoteso itu saya sampaikan semua komunitas harus ditemani. Komunitas apa saja. Yang penting bukan komunitas penyembah berhala, begitu saja sudah. Selain itu saya minta kepada struktur NU dari tingkat bawah sampai di tingkat cabang untuk menjadi teman komunitas masyarakat. Macam-macam apa saja harus kita temani. Nah, mudah-mudahan podcast ini NU yang diprakarsai oleh NU Online Banyuwangi ini menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Amin. Dan kedepannya banyak hal yang bisa kita sampaikan melalui podcast ini dan banyak hal yang bisa kita pelajari dari podcast ini. Nah, dan saya harap podcast ini tidak menjadi sesuatu yang ini harus dalam tanda petik saya ingin podcast ini menjadi podcast yang tanda petik liar. Oke. Liar. Jangan pernah nyaman dengan zona nyaman. Oke, siap. Agak kontroversi dikit nggak apa ya Gus ya? Wajib itu. Dicatat teman-teman. Wajib itu. Dengarkan itu. Wajib. Ada peribahasa Arab yang di pesantren itu ada begini. Khalif tu'raf. You harus beda dulu, baru you akan dikenal orang. Oke. You harus beda dulu baru you dikenal orang. Kalau jadi sama ya sama aja sama yang lain gitu. Kalau beda kan pasti kelihatan gitu kalau beda. Oke deh, mungkin kasih orang kan kalau nggak doa, orang NU itu kalau nggak doa nggak marem gitu ya Gus ya. Bisa doa dulu. Teman-teman yang ada di rumah juga bisa ikut mengamini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini Nahdlatul Ulama memulai NUcast, salah satu media yang ada di dalam Nahdlatul Ulama. Kami titipkan nasib Nahdlatul Ulama kepadamu ya Allah. Kami titipkan diri kami semua, para aktivis NU, para pecinta NU kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita belum selesai deh Gus kayaknya. Tadi ngomongin soal berteman dengan siapapun. Ada satu komunitas yang saya susah banget temenin. Indonesia tanpa pacaran. Gak tahu kenapa aku sebegitu sebelnya sama komunitas itu. Ini apa namanya, teman-teman bisa mungkin merapat deh kayaknya, kita biar yang di rumah juga tahu siapa aja sih krunya di balik NUcast ini. Ada Pak Direktur juga di sini ada, dan ada Pak Puji juga, ini dari NU Online dulu, pusat yang penasihat kita pada. Itu saya perlu kenal itu. Iya. Indonesia tanpa pacaran itu perlu kenal. Karena saya yakin itu pasti banyak pacarnya itu. Mereka tuh, ya ampun aku. Sudah lihat, pasti banyak pacarnya. Dia kalau tidak pacaran malah lebih parah daripada yang pacaran. Lihat sudah. Ini bukan pacar Gus, bukan banyak pacaran, banyak istrinya. Mungkin. Mereka tuh jelek-jelek loh sebenarnya. Ayo teman-teman, boleh masuk, kita kenal dulu sama teman-teman yang ada di rumah juga. Gimana? Ya, di sini saja. Oh, tadi launchingnya kan belum, kayaknya kalau nggak dok gitu nggak ini deh, apa namanya, nggak afdol gitu. Gimana Pak Direktur kita teknis launchingnya? Langsung aja. Gus Maki deh yang memimpin dengan bacaan Bismillah gitu Gus. Maka NUcast saya resmikan. Kita resmikan dengan lagu Riang Asik. Gembira. Oke, apa lagu Riang Gembiranya? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di
sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Di sini NU, di sana NU, di mana-mana kita ber-NU. Oke. Di sini NU, di sana NU, di mana-mana kita ber-NU. La 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 la. Ini lagu yang akan saya viralkan. Oke, setelah dari sini pasti Walaupun viral. banyak yang nggak suka, pokoknya saya terus nyanyi ini terus. Oke, meskipun banyak yang nggak suka. Ada Pak Puji di sini juga, ini jadi partner kita Gus Maki. Beliau juga dulu di NU online ya Pak Direktur. Sekarang ya. di mana? Di sini membantu kita, alhamdulillah gitu. Siapa lagi? Mas Hermawan ada juga kontributor kita. Terus teman-teman Pak Ping ya, Pak Ping ini bagian IT. Ada Mas Dani juga. Itu siapa yang pakai baju kuning itu? Pakai baju. Pakai yang kaos kuning itu baju. Oh, itu Khalid. Khalid. Coba dipegang lembek enggak? Kalau kuning lembek kan bahaya gitu. Aduh, itu beda lagi kuningnya dong. Itu kuning yang biasa ada di sungai. Oke, jadi gitu teman-teman. Kita sudah launching NUcast, semoga bisa melahirkan konten-konten yang inspiratif, yang bisa diterima sama masyarakat NU di Banyuwangi tentunya. Gitu. Terima kasih teman-teman yang sudah membantu, teman-teman kru. Hai Pak Haji, terima kasih sudah hadir. Ada banyak sekali sebenarnya di luar. Dia harus ngisi kapan-kapan. Iya dong, sudah dicatat semua pengurus kepala desa. NU. Bukan. Apa? Bukan sebagai pengurus NU, dia kepala desa. Oh, kepala desa. Ya. Oke, siap. Kira-kira nanti kita bikinkan konten khusus kepala desa. Ya, 1 jam bersama. Kepala desa. Iya, gitu. kepala desa. Kan ada askap ya Gus ya? Ada askap, Iya. ada macam-macam. Oke, siap. Siap. Dan teman-teman yang ada di rumah juga bisa melihat prosesi launching ini. Kita sudah launching, sudah diresmikan. Semoga nanti konten-kontennya bisa dinikmati sesegera mungkin gitu. Terima kasih ya. Ini ada lagi nggak teman-teman yang ingin? Oh sudah gitu aja. Gak ada yang mau in frame lagi. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Terima kasih Gus Maki sudah melaunching NUcast kita pada malam hari ini. Semoga berkah, amin. Dan kita ketemu di konten selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.